Oke, selamat datang kembali di channel komunitas Bakul Saham. Pada video kali ini saya akan coba bahas technical analysis, lebih tepatnya basic technical analysis. Jadi saya akan bahas dari basicnya banget gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya rasa harus tahu mulai dari basic gitu. Jadi kita belajar itu dari step by step ya, dari tangga yang paling rendah baru ke step selanjutnya gitu. Jadi jangan lompat-lompat. Saya akan berusaha di channel ini, saya akan urutin gitu belajarnya, jadi supaya enak belajarnya, kita enak ngurutinnya gitu. Jadi kali ini saya bahas yang sangat-sangat basicnya, karena ini sangat-sangat penting dan sebenarnya ini pondasi yang penting, dan sebenarnya ini pun juga sudah cukup untuk jadi senjata utama gitu. Nanti yang lainnya itu bisa jadi senjata pelengkap. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe, loncengnya dinyalain supaya nggak ketinggalan video. Juga kalau ada pertanyaan atau ada request video bisa komen di bawah. Jangan lupa di like juga, di share ke teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan, kita bisa jadi berkat buat teman-teman kita, buat orang sekeliling kita. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi di saham itu kita trading atau investasi itu rata-rata ada dua cara kita untuk menganalisa, secara teknikal, yang kedua secara fundamental. Nah, kesempatan saat ini kita akan bahas yang secara teknikal. Oke, apa itu technical analysis? Jadi technical analysis itu metode dalam memprediksi pergerakan harga, di masa yang akan datang dengan mempelajari grafik dari pergerakan harga di masa lalu. Jadi bisa kita artikan itu kita mempelajari pergerakan harga di kebiasaan masa lalu gitu. Jadi harapannya di masa yang akan datang itu pergerakan harga yang di masa lalu itu bisa terulang gitu. Nah, kita mempelajarinya dalam bentuk grafik gitu. Jadi pergerakan harganya itu nanti ditampilkan secara dalam bentuk grafik gitu. Nah, kita mempelajarinya dengan dasar dari masa lalu gitu. Jadi biasanya itu setiap masa itu pergerakan harga itu akan terulang dengan pola yang kurang lebih sama gitu. Pertama yang kita bahas dalam technical analysis adalah tren. Jadi ada 3 tren. Ini bisa diingat-ingat. Uptrend atau bullish itu tren naik. Yang kedua downtrend atau bearish itu trennya turun. Yang ketiga sideways. Jadi secara garis besar ada 3, cuman ada 3 tren. Ya, ini yang pertama kita bahas satu-satu dari uptrend dulu. Jadi gimana suatu pergerakan harga itu bisa kita asumsikan bahwa itu uptrend, harus ada syarat-syaratnya seperti ini. Kira-kira syarat-syaratnya sebentar ya, ini ada higher high dan higher low. Ini syaratnya untuk menjadi uptrend. Kira-kira seperti ini. Ini bisa kita sebut puncak biar gampang. Ini puncak, ini lembah gitu. Jadi kalau higher high itu kan artinya high-nya membentuk high baru, low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi gampangnya gini aja, puncaknya harus lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya, dan lembahnya juga harus lebih tinggi dari lembah yang sebelumnya gitu ya. Bisa kita, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi puncak yang ini sama puncak yang ini. Nah, puncak yang kedua ini harus lebih tinggi dari puncak yang ke satu. Ini lembah, dan lembah yang ke satu harus lebih
lembah yang kedua harus lebih tinggi dari lembah yang ke satu. Ya, selanjutnya begitu terus sampai trennya patah, sampai ada salah satu yang tidak terpenuhi. Nah, itu uptrendnya sudah patah. Nah, yang ini kan masih terpenuhi. Nah, jadi puncak yang nomor 3 lebih tinggi dari puncak yang nomor 2. Oke, berarti masih terpenuhi. Kita lihat lembahnya. Nah, lembah yang ketiga lebih tinggi daripada yang lembah yang kedua. Oke, terpenuhi. Sekarang puncaknya lagi yang keempat. Bandingkan sama puncaknya yang ketiga. Oh, lebih tinggi. Lembahnya yang keempat lebih tinggi daripada lembah yang ketiga. Ya, ini bisa kita sebut bahwa ini uptrend gitu. Jadi higher high, higher low. Mungkin istilah higher high, higher low, lower high, lower low akan besoknya akan banyak kita dengerin gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diingat higher high. Nah, ini namanya higher high. Ini namanya higher high. Ini namanya higher low. Ya, jadi high-nya naik, low-nya naik. Higher high, higher low. Kalau uptrend harus memenuhi syarat ini sekali lagi. Nah, gimana uptrend itu? Uptrend itu kita bisa katakan uptrend itu udah selesai uptrendnya gitu gimana? Nah, ini harusnya kalau uptrend dia kan lembahnya harusnya tidak boleh melebihi lembah yang ini. Sebentar, saya ganti warnanya dulu ya, coba kita tarik ya, ini kan lembah sebelumnya. Nah, harusnya kalau dia masih uptrend, kalau ini pergerakan ini masih uptrend, harusnya lembah yang ini itu tidak boleh melebihi lembah yang ini. Lembah yang ini nggak boleh. Jadi kalau dia sampai ke bawah, oh, kita bisa bilang bahwa ini uptrend ini sudah melemah. Bisa jadi sideways, bisa jadi downtrend gitu. Artinya tidak bisa melanjutkan uptrend ya. Apalagi kalau ini nggak bisa melebihi puncaknya yang ini gitu. Harusnya kan dia melebihi nih ya, tapi dia nggak melebihi. Misal dia cuma sampai sini, cuma sampai sini, harusnya kan melebihi puncak yang ini gitu. Jadi mudah-mudahan paham. Jadi lembahnya ini malah makin dalam, harusnya kan tidak boleh, harusnya di atas lembah yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ya, ini contoh di dalam chart. Ini ada Adisarana Armada. Ini perusahaan rencar Bapak Ibu. Ya, kita gimana cara narik garis trennya? Jadi kita ambil dari yang lembah ke puncak, tarik lagi dari puncak ke lembah, tarik dari lembah ke puncak, tarik lagi puncak lembah, terus selanjutnya sampai itu. Nah, terus kita bisa lihat. Ini saya rasa pakai mata kita aja sudah bisa kita ngerti bahwa puncak yang ini, puncak yang ini lebih tinggi dari puncak yang ini. Ya, lembah atau low yang ini lebih tinggi daripada low yang ini. Di sini juga puncak yang ini lebih tinggi dari puncak yang ini. Low yang ini, lembah yang ini lebih tinggi dari lembah yang ini. Nah, ini juga nih. Puncak yang ini lebih tinggi dari puncak yang ini. Lembah yang ini lebih tinggi daripada lembah yang ini. Ya, berarti kita bisa bilang bahwa Adisarana Armada ini lagi uptrend gitu. Ya, ini sekarang dia lagi koreksi. Ya, ini dia sekarang lagi koreksi. Harusnya kalau dia masih uptrend, harusnya koreksinya tidak boleh melebihi ini. Ya, paling tidak di sini. Nah, terus dia harus balik lagi ke sana. Iya. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi sebentar. Jadi kalau seumpama dia sampai turunnya
melebihi garis yang ini, turunnya lebih dalam, ini kan mau turunnya lebih dalam, nah kita perlu waspada, berarti ini uptrendnya sudah nggak kuat. Ya intinya seperti itu, menganalisanya seperti itu kegunaannya, salah satu kegunaannya. Ya terus sekarang pertanyaannya, terus cara belinya gimana gitu. Sebentar, ya, cara belinya seperti ini. Ya ini nanti di belakang mungkin kita bahas, namanya garis support resisten. Ya ini saya jelaskan pakai bahasa yang mudah ya. Ya jadi yang bawah ini bisa dinamakan support, yang atas resisten gitu. Ya jadi dia kalau sudah harga naik terus dia ke bawah gitu, nah bawahnya nggak sampai sini ya, berarti kita bisa asumsikan kalau oh ini ada kecenderungan mau uptrend, dia harus membentuk high baru, jadi di sini kita bisa beli, spekulasi beli ya, apalagi kalau dia sudah dikonfirmasi dengan ini. Sebentar, apalagi kalau dia sudah dikonfirmasi dengan ini, garis yang ini, high yang ini ya. Syaratnya tadi uptrend kan high-nya harus melebihi high yang ini. Kalau dia sudah dikonfirmasi harganya tembus high yang ini, berarti dia beneran mau uptrend gitu, dia akan membentuk puncak yang baru ya, karena kita sudah lihat lembahnya di sini lebih tinggi gitu ya. Ya bisa aja di sini kita spekulasi buy, tapi kalau untuk amannya kita biarin dulu dia harganya melewati puncak yang ini, melewati sedikit, oh berarti kita asumsikan ini bener-bener uptrend ya, terus dia membentuk puncak baru ya, terus turunnya tidak bisa melebihi turun yang ini ya, nggak sampai ke bawah, dia mantul ke atas lagi, kita bisa beli lagi di sini ya. Kira-kira penggunaan untuk entry-nya seperti itu ya. Kayak ini kita bisa tahu, oh ini naik saat, terus ini turun, tapi turunnya cuma sampai sini ya, dia nggak turun ke sini, turun sampai sini terus dia naik. Mungkin ada orang yang spekulasi buy di sini ya, tapi kalau untuk amannya kita bisa tunggu dulu sampai garis ini terlewati, garis yang ini, garis yang puncak sebelumnya atau high sebelumnya ya, berarti di candle ini sudah ngelewatin ya, kita bisa beli di sini ya. Kita tahan terus, ini ndak bisa melewati yang ini ya, kita tahan terus ya. Ini bisa dibayangkan Bapak Ibu, dengan satu metode analisa teknikal aja kalau kita bisa disiplin tradingnya. Tadi beli di sini, nah kita tahan ya, di sini kita beli ya, umpamanya kita tahan sampai sini. Wah ini sudah berapa persen, padahal ini dari Maret ya, pertengahan Maret sampai April akhir April, di sini bisa untung berapa kan gitu. Kira-kira seperti itu penggunaannya. Oke, tadi kita sudah bahas uptrend, sekarang kita bahas downtrend. Lower high, syaratnya lower high dan lower low. Jadi puncak berikutnya itu di bawah puncak sebelumnya, puncak berikutnya di bawah puncak sebelumnya, puncak berikutnya di bawah puncak sebelumnya. Begitupun juga dengan lembahnya atau low-nya. Jadi saya ulangin ya, kita bisa bilang high itu puncak, low itu lembah supaya lebih mudah. Jadi lembah yang ini lebih rendah daripada lembah sebelumnya, lembah yang ini lebih rendah daripada sebelumnya ya. Jadi syaratnya seperti itu. Ini bisa dinamakan downtrend ya, kayak gini. Ini harga ke sini ya, terus dia puncaknya cuman sampai sini ya, ini puncaknya cuman sampai sini. Kalau uptrend kan harusnya ini puncaknya ke sini ya, tapi dia tidak ke sini, puncaknya cuman sampai sini terus turun
Nah, turun dia ngelewatin lembahnya yang ini, tembus. Nah, terus dia bikin puncak baru, tapi puncak barunya cuma sampai sini, nggak bisa ngelewatin puncak yang ini. Terus turun lagi, tembus lembah yang ini, ditembus. Terus naik, tapi di sini puncaknya, nggak bisa ngelewatin puncak ini. Ya, ini bisa kita asumsikan bahwa Gajah Tunggal ini perusahaan ban ya, tahu Bapak Ibu mungkin sebagian Gajah Tunggal ini sedang lagi downtrend gitu. Kita bisa menganalisa seperti itu. Nah, terus penggunaannya gimana? Kalau saya sih penggunaannya nggak saya apa-apain gitu, karena saya hanya trading di uptrend. Soalnya bursa Indonesia kita bisa untung kalau harga jual lebih tinggi daripada harga beli, capital gain gitu. Ya saya hanya trading di uptrend saja. Kalau di downtrend ya saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya pilih perusahaan-perusahaan yang lagi uptrend, toh perusahaannya pilihannya juga banyak gitu. Yang penting kita bisa mengidentifikasi awal dulu. Oh, bahwa ini saham ini trennya lagi gimana? Lagi naik uptrend atau lagi turun? Dia membentuk puncak baru atau puncaknya yang baru itu malah lebih rendah. Nah, kita yang penting kita bisa identifikasi awal gitu secara tren. Oh, ini lagi gimana? Kalau lagi uptrend, oke. Kita bisa eksekusinya gimana? Nanti itu ada teknik-teknik lainnya lagi gitu. Pakai teknik yang tadi waktu saya jelaskan di uptrend tadi juga boleh, tapi teknik-teknik yang lain lagi juga ada nanti. Yang penting tujuan saya ngasih materi ini supaya tahu dulu identifikasi trennya. Oke, next. Ya, jadi sideways itu kita bisa bilang bahwa itu harganya nggak kemana-mana gitu, ngebentuk puncak baru juga enggak, tapi ngebentuk lembah yang lebih dalam juga enggak, kan gitu. Jadi secara trennya itu membingungkan gitu, bolak-balik dan biasanya itu bergerak di range harga yang range-nya nggak terlalu lebar gitu. Ya bergeraknya cuma di situ-situ aja gitu. Nah, ini kalau kita mau tarik garis tren satu-satu ya Bapak Ibu, ini dia turun gitu, terus dia ke sini set. Oh, ini ada indikasi kalau ini mau downtrend gitu, terus dia ke sini. Oh bener, ini yang ini nggak usah diperhatikan dulu ya, kita perhatikan dari sini. Dia turun, lembahnya di sini, terus membentuk puncak, tapi puncaknya cuma sampai sini, nggak bisa melewati ini. Oh, kita indikasi awal kita mungkin downtrend, mungkin gitu. Terus dia malah turunnya melewati lembah ini. Oh ya bener, downtrend gitu. Nah, terus dia membentuk puncak lagi. Saat puncaknya di bawah puncak yang ini. Oh bener, ini downtrend gitu. Nah, ini di sini. Harusnya kalau dia downtrend, harusnya kan lembah yang baru itu harusnya kan melewati lembah yang sebelumnya, tapi ini enggak gitu. Terus dia malah ke atas lagi. Loh, gimana ini gitu. Nah, harusnya dia membentuk, kalau dia ke atas lagi harusnya dia jadi uptrend gitu, tapi dia nggak bisa melewati puncak yang ini, terus balik lagi ke bawah gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi uptrend juga enggak, downtrend juga enggak, terus bergerak di range harga yang kecil biasanya ya. Jadi membingungkan. Dan tren sideways ini ya tren yang paling susah untuk dianalisa gitu ya, soalnya dia, kalau saya sih menganalisa narik garis trennya tuh susah gitu. Jadi memang ya susah dianalisa, terus kita belinya tuh di titik yang mana kan gitu kan, susah gitu. Tapi beberapa kasus bisa kita curi-curi sedikit gitu. Tapi mungkin saya sarankan kita untuk awal tradingnya di fase uptrend aja, karena ya uptrend yang paling gampang gitu, sideways yang paling susah. Kalau downtrend tuh kita lihat aja, kita sudah tahu oh ini downtrend kan gitu, jadi nggak usah dibeli. Nah, kalau sideways nih susah, soalnya sering menipu ininya, trennya nggak gitu, nggak beraturan gitu ya. Kadang uptrend juga enggak, downtrend juga enggak, bolak-balik gitu. Ya ini kira-kira gini, kalau di chartnya, grafiknya seperti ini ya, dia bolak-balik terus di range harga ini, nggak kemana-mana. Nah,
Kira-kira sideways seperti ini kan cara eksekusinya juga nggak enak. Ini mau belinya di mana kan gitu, mau beli di sini tapi sampai sini sudah turun lagi kan gitu ya. Tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa nyuri-nyuri sedikit, tapi lumayan susah tren sideways untuk dieksekusi. Oke, kira-kira seperti itu. Yang kedua, tadi sudah belajar tren. Yang kedua, support dan resisten ya. Jadi support itu area tertentu sebagai titik area terendah pada suatu masa. Kalau resisten kebalikannya, area harga tertentu sebagai titik area tertinggi pada suatu masa ya. Ini mungkin bisa dipahami, kita lihat di gambarnya ya. Jadi titik terendah area pada suatu masa ya, ini titik tertingginya ya. Jadi biasanya kalau harga sampai support itu dia mantul, sampai ke resisten dia mantul lagi balik ke support, dia mantul lagi ya. Jadi range-nya kayak gitu, jadi sesuai sama yang tadi mungkin ya. Jadi support adalah area harga tertentu sebagai titik area terendah pada suatu masa, resisten area harga tertentu sebagai titik area tertinggi ya. Di sini area terendahnya, di sini area tertingginya pada masa yang ini. Yang ini jangan dipedulikan dulu, yang ini kita lihat yang ini dulu ya. Ya, terus Bapak Ibu, kalau seumpamanya harga menembus resisten, resisten ini akan jadi support dan dia akan membentuk resisten yang baru gitu. Jadi kita lihat harga yang ini ya, harga yang ini sampai support dia mantul ke resisten ya. Sampai resisten dia nggak mantul, tapi dia malah menembus ya. Waktu dia harga sudah nembus resisten, lah resisten yang sebelumnya ini sekarang dia jadi support, kira-kira seperti itu, dan dia akan membentuk resisten yang baru gitu ya. Ini bisa dibilang, nah ini resisten, sampai resisten dia mantul lagi ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus eksekusinya gimana? Nah, ini setiap trader punya beberapa gaya. Ada yang gayanya dia nunggu momen mantul waktu di support, jadi dia beli di sini ya. Jadi waktu dia harga menuju ke resisten, dia biarin dulu sampai resisten, dia biarin dulu sampai dia turun ke support. Lah habis dari support dia mantul menuju ke resisten, dia baru eksekusi buy di sini ya. Ada yang teknik seperti itu. Ada teknik yang dia nunggu sampai resisten itu dijebol. Nah, jadi dia buy-nya di sini. Jadi setelah resisten dijebol, kan resistennya jadi di support, nah, baru dia eksekusi di situ ya. Nanti lebih dalamnya kita bisa pelajari di grup. Nah, terus gimana sih cara narik garis support dan resisten? Kita cari titik terendah dan titik tertinggi pada area tertentu, Bapak Ibu ya. Ini titik di sini, titik di sini, titik di sini, kita bisa garis. Nah, dia membentuk suatu garis gitu ya. Kita bisa asumsikan bahwa di situ adalah titik supportnya gitu. Semakin banyak area yang tersentuh ke garis ini, itu supportnya akan semakin valid gitu. Nah, ini juga kita bisa tarik ya. Ini banyak yang nyentuh. Ini harga apa namanya, harga di, pokoknya lihat di pucuk-pucuknya aja ya. Semakin banyak yang kena di area resisten, sebenarnya resisten dan support itu area ya, jadi bukan garis sih sebenarnya. Area gitu, nggak harus satu titik garis gitu, nggak, dia area sebenarnya ya. Semakin banyak harga-harga yang tersentuh sama support resisten itu semakin valid. Nah, di sini kan kesentuh lagi, sampai sini juga masih kesentuh kan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada chart Bank BCA. Coba tren sama
garis support resistennya bisa kita pelajari. Sederhana dulu aja. Saya minta untuk kita perhatikan yang area, mungkin area sini dulu ya, area di sini. Yang area di sini bisa nggak usah dipedulikan dulu gitu. Jadi dari sini ya, dia membentuk puncak ya, ini puncak pertama, terus dia membentuk lembah ya. Puncak kedua lebih tinggi daripada puncak pertama, oke. Terus dia membentuk lembah lagi. Nah, lembah keduanya lebih tinggi daripada lembah pertama, oke. Bisa kita asumsikan, oh ini berarti uptrend ya, kira-kira bisa sudah paham Bapak Ibu ya. Ya, ini puncak ketiga lebih tinggi daripada puncak sebelumnya ya. Ini lembahnya lebih tinggi daripada lembah sebelumnya, oke. Kita tahu bahwa oh ini berarti Bank BCA di area ini uptrend kan gitu. Ini pura-pura ini belum terjadi ya, pura-pura ini harganya baru sampai sini ya. Terus kita tarik garisnya. Nah, ini garis ini kan banyak melewati harga ya. Di sini 2 kali kena, ini sama ini ya, dia ke resisten, terus dia mantul di sini. Nah, mantul di sini kan di harga sebelumnya juga ada terjadi di sini. Nah, close di sini ya, dia mantul ya. Ini resisten yang ini tadi dijebol ya, sekarang supportnya jadi ini tadi resisten ya, sekarang dia jadi support. Ya. Ya, terbukti sampai sini dia mantul lagi ke atas. Set ya, di sini garis kita bisa tarik, di sini garis resistennya yang kedua. Ya. Ke atas, dia ke bawah. Ya, ini tidak bisa ditembus. Terus dia ke bawah lagi sampai support yang ini dia mantul lagi. Ya. Ya, support ini dia mantul lagi. Ya, terus sampai sini support yang ini dijebol Bapak Ibu. Support ini dijebol. Tadi kalau resisten dijebol, dia jadi support. Sekarang kalau support dijebol, berarti sekarang dia ini jadi resisten. Ini jadi resisten. Ya. Loh, terus kalau ini jadi resisten, terus supportnya di mana ya? Support sebelumnya kita tarik aja. Terus kita lihat banyak harga-harga yang nyentuh situ enggak? Oh, ini nyentuh. Ini nyentuh. Ya, area-area ini nyentuh. Ya, berarti bisa kita asumsikan di sini supportnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita bahas candlestick. Ya, candlestick tuh salah satu jenis chart di grafik. Menurut saya itu candlestick yang paling lengkap informasinya gitu, yang terjadi pada market pada hari itu gitu. Ya, jadi saya minta maaf kalau mungkin ada Bapak Ibu yang kesulitan melihat warna, tapi yang kesulitan melihat warna mungkin saya akan ulangi di slide selanjutnya. Jadi ada buah candlestick, bullish dan bearish. Yang bullish artinya pada hari itu harga naik. Ini kita bicara time frame 1 hari. Sebenarnya time frame-nya bebas 1 hari, 1 menit, 5 menit gitu. Kalau 5 menit ya berarti pada 5 menit itu kalau warnanya hijau bullish berarti harganya naik gitu. Tapi ini kita bahas time frame daily. Nah, kalau ada candle hijau berarti kita tahu bahwa informasi hari itu harga naik gitu. Terus di sini ada 2 bagian, yang ini body, yang ini shadow. Saya bisa bilang ini body, ini ekor gitu ya, biar lebih gampang gitu. Jadi kita bahas yang candle bullish. Candle bullish ini kita bisa dapat 4 informasi. Yang pertama di sini ini harga open. Jadi pada hari itu
harga pembukaannya di sini. Terus di sini harga penutupan. Ya, jadi pada hari itu harga penutupannya di sini. Ya, nanti di sini kan ada skala harganya, biasanya di kiri atau di kanan. Terus yang ini, shadow-nya ini harga yang terendah pada hari itu. Kalau upper shadow, ini harga yang tertinggi di hari itu, gitu. Jadi misal PT ABC gitu, hari itu dibuka dengan harga 1000 gitu. Ya, harga 1000, terus dia naik dulu, terus dia turun sampai ke 900 gitu, terus dia naik sampai 1200, terus dia close di 1100 umpamanya. Ya berarti 1000 ini harga opennya, 900 harga low-nya, terus 1200 harga high-nya, harga paling tinggi yang terjadi di hari itu, terus 1100 harga penutupannya gitu. Jadi kalau kita bicara close market waktu tutup, berarti harga sekarang ya harga penutupan kan gitu. Ya, begitupun yang bearish warna merah. Ini berarti pada hari itu harga turun. Ya, kita bisa juga dapat 4 informasi. Berarti harga open di sini. Berarti pada hari itu yang terjadi harga opennya di sini. Ini harga close-nya. Ini harga yang tertinggi pada hari itu. Ini harga yang terendah pada hari itu. Gitu. Mungkin saya bisa tulis biar ini ya, biar lebih jelas. Ini open di sini, close di sini. Ya, ini harga yang tertinggi, harga yang terendah. Oke. Ya. Ini tadi yang mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan melihat warna. Biasanya kalau tadi bullish yang hijau, bearish yang merah. Kalau ini bullishnya putih, bearishnya hitam. Informasinya sama seperti yang tadi. Kalau yang bullish, opennya di bawah, close-nya di atas. Artinya harga naik, warnanya putih candlenya. Ini harga high, harga tertinggi pada hari itu. Ini harga low, harga terendah pada hari itu. Yang bearish biasanya candlenya warnanya hitam. Ini harga pembukaan open, ini harga penutupan close. Yang di atas harga tertinggi pada hari itu, yang di bawah harga terendah pada hari itu. Selanjutnya yang kita bahas indikator. Indikator itu bisa saya artikan sebuah alat yang membantu kita untuk bisa mengidentifikasi tren, atau membantu kita mengidentifikasi support resisten, atau bisa buat titik kita beli, titik kita jual gitu, dan informasi-informasi yang lainnya. Ya, ini beberapa contoh. Sebenarnya masih ada banyak, tapi ini beberapa contoh. Ada MA, moving average, jadi ini garis rata-rata. EMA juga exponential moving average, MACD, Bollinger Band, stokastik. Nanti kita akan bedah lebih detail candlestick pattern, chart pattern, terus indikator, bahas MA seumpamanya moving average itu terbentuknya gimana, terus penggunaannya gimana, terus yang EMA sama MA itu bedanya apa, nanti kita bedah lebih dalam. Ini kita pengantarnya aja. Nah, contoh ini matahari department store, kodenya LPPF. Ini saya rasa Bapak Ibu pasti 90% pernah belanja di matahari ya. Ini salah satu indikator yang saya pakai. Ini bisa dibilang MA, bisa dilihat MA20. Ini artinya moving average 20 hari. Jadi rata-rata pergerakan harga 20 hari ke belakang. Ini diplot ke close-nya gitu. Ya, jadi kalau kita mengidentifikasi tren, contoh ini salah satu contoh, banyak tekniknya sebenarnya. Salah satu contoh aja, kalau moving average kita jadikan support resisten. Saat harga di atas moving average, kita bisa bilang moving average-nya ini bisa jadi support gitu. Sebaliknya kalau di bawah, harga di bawah moving average, kita bisa bilang kalau moving average-nya jadi resisten gitu. Ya, tadi mudah-mudahan masih ingat, kalau garis resisten dijebol
itu dia jadi garis support dan kita bisa spekulasi buy gitu. Ini saya contohkan. Jadi kalau kita pakai analisa teknikal, kita menguasai suatu teknik, itu yang sangat diperlukan itu adalah konsistensi gitu. Seumpamanya ada kok trader profesional yang dia indikatornya nggak banyak-banyak gitu. Misalnya saya sudah memutuskan saya mau trading cuma pakai indikator MA20 gitu aja. Kalau dia konsisten, saya bisa bilang dengan money management yang benar, saya bisa bilang di akhir cerita itu profit kok gitu, asal konsisten gitu dan money management yang benar. Ini contoh salah satu teknik. Seumpama saya mau trading cuman pakai MA, pokoknya kalau harga tembus MA saya buy, terus harga break MA bawah saya sell gitu aja. Oke, kita praktekkan. Ini harga tembus MA, kita buy di sini. Harga rally ke atas, di sini harga break ke bawah MA, di sini saya sell. Bisa dilihat ini naik, berarti dari sini sudah untung. Oke, tunggu lagi sampai harga breakout MA di sini. Di sini kita buy. Tunggu sampai harga tembus MA ke bawah, baru saya mau sell. Semuanya di sini. Ini naik. Ya. Jadi dari dua kali buy sell ini aja kita sudah untung gitu. Ini cuman pakai indikator MA20 aja Bapak Ibu gitu. Jadi konsistensi itu sangat diperlukan dalam kita bertrading. Ini salah satu aja contoh simple gitu ya. Kalau saya sih saya sampai sekarang masih pengguna MA gitu. Saya menggunakan indikator MA, Bollinger Band, kadang MACD gitu. Jadi nanti teknik-tekniknya gimana kita bahas lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit untuk pengetahuan awal aja. Nanti selanjutnya kita bahas di grup. Jangan lupa follow Instagramnya, nanti akan saya cantumkan. Terus website dan Instagram bisa di-share ke saudara-saudara atau ke teman-teman. Kita ketemu di materi selanjutnya.